Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Barakah dan juga kepada Imam Masjid Al-Barakah, para ustadz dan juga para handai tolan yang ada di sini. Kami mahasiswa dari Institut Rohani Islam atau IPRIJA berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk duduk di sini, untuk bersilaturahmi di sini, sehingga kami bisa melihat dunia yang lebih luas lagi. Tidak hanya sebatas di bangku perkuliahan dan tidak hanya sebatas di masjid yang ada di lingkungan kampus. Kami perlu yang namanya suatu pendidikan mental, suatu manajemen yang dimana membentuk karakter para dai-dai ketika kita hendak terjun ke masyarakat itu tidak lagi bubur. Oleh karena itu ada yang namanya praktek dakwah lapangan. Walaupun ini hanya sekedar praktek, tetapi nyatanya di Fakultas Dakwah IPRIJA itu semuanya adalah tokoh-tokoh yang sudah berkiprah di masyarakat. Ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi dai, ada yang menjadi imam masjid di daerahnya masing-masing. Tetapi kenapa mereka masuk ke dalam dunia akademik? Karena untuk meningkatkan kualitas ilmuwan. Karena tantangan zaman di zaman sekarang ini, seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai harus mengupgrade ilmu. Tentu saja ilmu itu adalah ilmu yang disebut dengan ilmu hal, ilmu yang dimana kita bisa membaca ayat-ayat Allah, membaca tanda-tanda Allah yang bersebaran di muka bumi ini. Seperti contoh, orang yang memiliki background ilmu, terutama ilmu agama, ia akan bertafakur ketika terjadi suatu bencana. Ia tidak akan serta-merta mengatakan bahwa ini adalah bala daripada Allah. Ketika ada banjir melanda, ketika ada gempa yang mengguncang, orang yang memiliki kebijaksanaan ilmu, ia tidak akan serta-merta mengatakan bahwa ini adalah bala daripada Allah. Tetapi ia akan tafakur kepada Allah, ia akan takarrub kepada Allah, yang dimana segala sesuatu yang Allah turunkan ini mengandung hikmah, mengandung ibrah, mengandung pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita ambil pelajarannya untuk melangkah ke depan. Kaum muslimin, sidang majelis ilmu Masjid Al-Barakah, marilah sebelum kita menguraikan tausiah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berwajah di sini, sehingga kita bisa bersilaturahmi di sini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat dekat. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Barakah,
Tadi setelah kita melaksanakan sholat maghrib, di masjid manapun, di musola manapun, pasti akan mengadakan yang namanya zikir. Tadi kita sudah menzaharkan namanya zikir nafi isbat. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Terkadang kita umat Islam bertanya-tanya, untuk apa sih kita ini mengingat Allah? Untuk apa sih kita setiap hari, pagi, siang, sore, malam mengingat Allah? Tentu saja para ulama dengan background ilmuannya, dengan kearifannya, menggali Al-Quran sedemikian dalamnya, ingin mencari nilai-nilai zikir yang dilakukan umat Islam di setiap harinya. Ada beberapa nilai zikir yang bisa kita ambil untuk menjadikan suatu pijakan. Ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita mengingat kepada Allah, maka nilai yang kita dapatkan yang pertama itu ialah tatmainul qulub, ketenangan hati, kejernihan hati, kelurusan hati. Kita selalu dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Kita selalu dihamparkan dengan berbagai macam seluk-beluk hidup kehidupan dunia ini yang membuat hati kita terkadang lelah. Ketika hati kita sudah lelah, ada suatu gejolak kehidupan yang membuat kita mudah marah, mudah gelisah, mudah menjadikan diri kita apa yang disebut dengan kegelisahan yang memuncak. Oleh karena itu Allah memberikan suatu fasilitas agar hati menjadi tenang, agar hati menjadi lurus, salim. Maka salah satunya ialah mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita mentafakuri bahwa Allah memiliki nama-nama yang banyak seperti Asmaul Husna, disitulah kita dididik oleh Allah bahwa untuk mengingatnya maka hati akan menjadi tenang. Ketika kita ingat Allah, bahwa Allah adalah yang maha penolong, Allah adalah tempat bergantung, Allah adalah tempat di mana kita berkeluh kesah. Ketika kita sudah menghamparkan diri kepada Allah, ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah ketenangan hati akan perlahan masuk ke dalam jiwa. Ketika hati sudah jernih, maka Allah akan menurunkan nurnya, menurunkan cahayanya, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan basyiratul qalb. Basyiratul qalbi ini adalah suatu pandangan yang dimana ketika kita melihat segala persoalan hidup, kita harus mengembalikannya ke dalam hati. Ketika mata ini lelah, mata lahirnya ini lelah, terhijab, tidak istilahnya tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, maka kembalilah kepada mata batin kita yang disebut dengan basyiratul qalbi. Dan basyiratul qalbi seorang mukmin itu ialah ilmu. Seseorang yang memiliki ilmu, wawasannya yang begitu luas, dia akan bijak di dalam menanggapi persoalan hidup. Ketika kemarin terjadi suatu gempa di Cianjur, orang yang akan merasakan kebijaksanaan ini akan merasakan bahwa ini adalah suatu pelajaran dari Allah. Ada ibrah, ada hikmah. Disinilah kita untuk bergegas menolong sesama saudara kita, sesama muslim. Bagi yang diberikan keluasan rezeki, ia bisa berjihad dengan hartanya.
Yang memiliki kekuatan pemikiran, ia bisa berjihad dengan pemikirannya. Bagaimana solusi ketika sudah terjadi gempa, kita harus bangkit kembali dan tidak terpuruk. Ketika kita memiliki tenaga amal, maka kita pergunakan tenaga itu untuk membangun peradaban kita kembali, membangun bangsa kita kembali. Hilangkanlah hal-hal yang membuat seru, komentar-komentar yang membuat risih. Inilah ilmu yang menjadikan kita bijaksana. Basiratul qalbi inilah yang harus kita asah. Bagaimana cara mengasahnya? Dengan zikr. Alhamdulillah di Masjid Al-Barokah ini setiap sholat selalu mengajarkan zikir kepada Allah. Inilah yang Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wazkurullah, ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsir, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Janganlah kita menjadi hamba yang ghaflah, hamba yang lupa kepada Allah. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan nikmat yang disebut dengan nikmat ijad wal imdad. Nah, apa sih itu nikmat ijad dan nikmat imdad? Nikmat ijad itu ialah nikmat penciptaan, di mana kita telah diberikan nikmat oleh Allah yang terbesar, yaitu kita diciptakan oleh Allah. Kita dijadikan sebagai khalifahullah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagai duta-duta yang dimana alam semesta ini kita semarakan dengan inovasi-inovasi yang ada di sini. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang berzikir dengan sebutan ya ulil albab, orang-orang yang memikirkan tanda-tanda Allah di muka bumi ini. Orang yang mencapai derajat ulil albab ialah orang-orang yang selalu diingat oleh Allah, orang-orang yang selalu diberikan yang namanya hidayah oleh Allah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah, nikmat dan lain sebagainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang thalabul ilmi di Masjid Al-Barokah, nilai yang pertama ialah tatma'innul qulub. Yang kedua ialah ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita ingat kepada Allah, nilai yang kita dapatkan ialah Allah memberikan ampunan, Allah memberikan pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, likulli da'in dawa', tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Dawa'ul dzunub, obat bagi dosa ialah al-istighfar, memohon ampun kepada Allah. Inilah yang selalu kita bacakan, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita baca sebanyak 3 kali, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kalau kita merenungi ibadah kita, Pak, kalau bicara masalah khusyuk, rasanya kita lebih banyak lalainya dibandingkan khusyuknya kepada Allah. Ketika kita Allahu Akbar, ingat pekerjaan, ingat persoalan, ingat berbagai macam kehidupan yang telah kita jalani dari pagi hingga sore. Tetapi Allah memberikan fasilitasnya, Allah memberikan kasih sayangnya dengan cara apa? Kita beristighfar setelah sholat. Inilah ulama memberikan suatu metode, membuat suatu kafiat untuk kita agar kita sholat kita jangan sia-sia.
kita sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, tetapi tingkat kekhusyukan kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu Allah memberikan fasilitas, yaitu bagaimana kita bertobat, kita memohon ampun kepada Allah. Apabila Allah datang dengan rahmatnya, Allah dengan kasih sayangnya, dosa sebesar apapun Allah akan mengampuni. Oleh karena itu di dalam kitab Nasawiyul Ibad dikatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabirata ma'al israr. Tidak dikatakan dosa kecil apabila dikerjakan secara terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak dikatakan dosa besar apabila kita menyertai dengan istighfar. Kita bertobat kepada Allah. Jangan kita ragu-ragu untuk bertobat. Kita adalah manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa. Oleh kita itu, marilah kita secara terus-menerus bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Jangan istighfar itu hanya sekedar istighfar yang kemudian hilang. Jadilah kita mencapai suatu makom yang disebut dengan makom taubat. Orang yang telah mencapai makom taubat itulah orang yang selalu melanggengkan, orang yang selalu terus beristighfar kepada Allah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bahwa beliau selalu beristighfar setiap harinya? Seorang Rasul Khatamun Nabiyyin yang sudah terkenal dengan kemaksumannya tetapi tetap beristighfar. Kita yang banyak dosa, yang banyak lalai, tetapi lupa beristighfar kepada Allah. Nabi Adam yang memiliki kesalahan hanya satu, mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, lalu dikeluarkan ke muka bumi. Kemudian beliau beristighfar. Kita yang memiliki dosa segunung, memiliki dosa yang berlipat-lipat, ingin masuk ke dalam surga. Kendati pun semacam ini, tetap kita tidak jangan galau. Kita jangan putus asa bahwa kasih sayang Allah itu sangat berlimpah. Oleh karena itu, di setiap tarikan nafas manusia itu mengandung amalan-amalan yang soleh. Tergantung bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan amal-amal yang baik. Masih 8 menit lagi. 8 menit lagi. Saya nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan lagi Pak. Yang pertama, nilai manfaat zikir kepada Allah itu ialah tatmainul qulub, hati menjadi tenang. Yang kedua, Allah memberikan ampunan dan pahala. Dan yang ketiga ini ialah kita dicintai oleh Allah. Orang yang cinta kepada Allah banyak. Orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah banyak. Tetapi orang yang dicintai oleh Allah sedikit. Terkadang kita ibadah merasa berat. Kita banyak dosa tapi enggan untuk bertaubat. Kita selalu mengiringi jenazah-jenazah tetapi kita tidak mengambil hikmah-hikmahnya. Kita beribadah, kita tidak ikhlas. Kita beribadah, kita memunculkan sifat riya. Kita ingin dipuji oleh makhluk. Segala sesuatu yang ingin dipuji oleh makhluk, riya. Dan hati-hati, kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang syirik. Karena apa?
Orang yang sudah mengaku sebagai hamba Allah, maka ia la yara ghairallah. Ia tidak akan melihat segala sesuatu itu selain daripada Allah. Ia beribadah karena Allah, puasa, zakat, haji, atau amalan-amalan sunnah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah mencapai pada tingkatan orang sudah melihat kepada Allah, maka ia akan mendapatkan dua manfaat. Yang pertama, ia tidak mudah marah. Yang kedua, ia akan ikhlas. Orang yang beramal karena Allah, ikhlas. Orang yang beribadah karena Allah, ikhlas. Orang yang berpuasa diniatkan karena Allah akan ikhlas. Ikhlas. Orang yang melihat segala sesuatu itu adalah tauhid daripada Allah, ia tidak akan mudah marah. Ketika ada tetangga yang berbuat ghibah kepada kita tidak akan marah. Karena apa? Kita selalu mengembalikannya kepada Allah. Ketika ada orang yang mengatakan dasar kamu bodoh, kita tidak mudah marah. Karena apa? Karena kita tidak bodoh, karena kita pintar. Kenapa harus marah? Kalau marah dikatakan kita bodoh, berarti kita adalah orang bodoh. Inilah manajemen hati, manajemen qalbu yang harus kita terus tingkatkan dari hari ke hari. Oleh karena itu, orang-orang ahli sufi, orang-orang ahli thariqah selalu mengamalkan amalan-amalan yang disebut dengan amalan nawafil. Ia selalu berzikir kepada Allah atau yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Orang yang akan mengenal dirinya. Karena orang yang telah mengenal dirinya dikatakan di dalam kitab-kitab tasawuf itu ialah man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Lalu mengenal dirinya itu apa? Panjang lagi. Oleh karena itu mungkin di lain waktu bila ada kesempatan mudah-mudahan kami lagi ya Pak. Senang kalau ngobrol di sini kan, ngomong perkara ilmu ya kan. Lalu apa yang disebut dengan pengenalan diri? Allah menciptakan manusia ini daripada saripati tanah. Kemudian Allah menyiapkan ruh. Pergesekan antara ruh dengan jasad itu muncullah yang disebut dengan nafsu. Nafsu itu apa? Ada tingkatan. Ada nafsu amal, nafsu lawam, nafsu syahwat, dan nafsu yang lain-lain. Kalau kita berbicara terkait masalah nafsu, kita tidak akan cukup waktunya. Oleh karena itu, sengaja saya pending dulu biar saya diundang lagi. Oleh karena itu, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Sebenarnya ada 6 perkara nilai-nilai daripada zikir itu yang baru kita bicarakan di sini. Baru 3. Yang pertama ialah tatmainul qulub. Yang kedua, Allah mengangkat derajat kita. Dan yang ketiga itu ialah di mana kita dicintai oleh Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Semoga kita adalah ahli-ahli zikir yang dimana segala persoalan kehidupan kita bisa cerna dengan kacamata ilmu dan hikmah. Dan semoga kita juga dikumpulkan oleh Allah di surganya Jannatul Firdaus. Cukup sekian dulu dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.